Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamil fida wa sidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, hari-hari ini kita sebut dengan ayam atau layali Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha. Hari-hari yang terkait dengan keberkahan kelahiran Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Ada beberapa keistimewaan yang terkait dengan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha secara khusus di negeri kita, di Indonesia, di tanah air. Pertama, bulan atau hari pernikahan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali alaihissalatu wassalam di awal bulan Dzulhijjah, disebut di tradisi masyarakat kita di Sunda kita sebut dengan Rayagung atau bulan besar, dan menunjukkan ada perayaan agung di bulan Dzulhijjah itu. Sedangkan dalam Islam perayaan agung itu adalah dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau ditanya mana yang lebih besar, mana yang lebih agung, orang akan menyebut Idul Fitri. Jadi bulan Syawal sebetulnya adalah bulan perayaan agung. Tetapi justru di bulan Dzulhijjah orang tua kita terdahulu menyebutnya dengan Rayagung, perayaan yang agung, musim perayaan. Dan itu diawali dengan keberkahan pernikahan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha dan Imam Ali alaihi salatu wassalam. Sayangnya tidak banyak hadis yang sampai pada kita dari Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Sedangkan beliau adalah satu-satunya sosok yang selalu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi di awal risalah. Tidak akan kita temukan lagi Imam Ali alaihissalatu wassalam menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sejak lahir. Tetapi yang selalu satu rumah sejak lahir bersama baginda Nabi sallallahu alaihi adalah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sejak lahir itu kebersamaan bersama baginda Nabi, tidak pernah terpisahkan kecuali Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Tidak ada, mau menyebut nama siapapun, tidak ada yang sejak lahir itu bersama dengan baginda Nabi. Bahkan tidak juga Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha. Dari sisi kebersamaan, kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi sebagai Nabi tidak pernah ada istirahatnya. Sebagaimana juga kedudukan ayah kepada anak itu tidak pernah ada istirahatnya. Tidak ada ayah yang istirahat dulu jadi bapak. Tidak ada nabi yang istirahat dulu. Kalau ustadz banyak, ustadz ada jam-jam tidak jadi ustadz. Jadi nabi tidak ada waktu istirahat. Jadi ayah juga tidak ada waktu istirahat. Dan kedua-duanya derajat kemuliaan sebagai ayah dan nabi itu hanya dimiliki oleh Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Tidak ada satupun sosok manusia di muka bumi ini. Semua kita menisbatkan pada baginda Nabi SAW sebagai Nabi. Tapi yang menisbatkan sebagai ayah hanya
Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Jadi kebersamaan baginda Nabi dengan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha itu sebagai nabi dan sebagai ayah. Dan kedua-duanya adalah puncak kenabian, nabi yang paling utama, dan kalau sebagai ayah juga adalah teladan ayah yang paling sempurna. Jadi bayangkan derajat keutamaan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Karena kebersamaannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi tidak tertandingi oleh siapapun juga. Pernah di satu channel YouTube seorang pembicara terkenal mengatakan begini, para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam itu menjadikan kritik terhadap sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, karena bagaimana mungkin dalam waktu yang singkat beliau bisa menghafal ribuan hadis. Bagaimana mungkin dalam satu kajian sekitar 8-9 bulan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadir di Madinah 9 bulan sebelum baginda Nabi wafat. Menurut beliau dalam versi yang lain 2 tahun sebelum baginda Nabi wafat. Jadi 2 tahun beliau itu bersama baginda Nabi dan menghimpun lebih dari 5.000-an hadis. Nah, kata di YouTube itu para pengikut Ahlul Bait menjadikan ini bahan kritik mereka. Bagaimana mungkin dalam waktu yang singkat itu bisa menghimpun hadis seluruhnya begitu banyak. Lalu dia contohkan ada seorang anak di situ hafiz Quran dan kebanyakan bapak-bapak tidak. Dibuatlah analogi kenapa anak ini bisa hafal, karena anak ini khusus menghafal Al-Quran, sedangkan bapak-bapak yang lain tidak. Perumpamaannya sama seperti itu, kata beliau. Nah, sahabat Abu Hurairah ini itu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi kemanapun, dan itu tidak ada riwayatnya. Tidak ada hadis yang mengisahkan bahwa sahabat Abu Hurairah itu ikut baginda Nabi kemanapun. Pertama, dalam kalimat itu ada 2 mafhum yang ditangkap. Satu, sebetulnya maaf, bisa kurang sopan itu, ikut setiap orang kemana saja, ke sini ikut, ke sana ikut, itu ya kurang sopan. Ada hal-hal yang bersifat keluarga, hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak bisa diikuti terus-menerus. Dan yang kedua, sebetulnya dengan menyampaikan itu dia seperti politik belah bambu, mengangkat yang satu menginjak yang lain. Karena dengan mengatakan bahwa dia ikut kemanapun, itu mafhum mukhalafahnya, yang lain tidak ikut kemanapun, yang lain tidak ikut baginda Nabi sallallahu kemanapun. Nah, karena kesulitan mencari sosok yang kebersamaannya bersama baginda Nabi tidak akan tertandingi oleh siapapun, lupa bahwa dalam sejarah satu-satunya sosok yang selalu bersama baginda Nabi adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Ini keistimewaan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Dan bahkan ketika kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam menikahi Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, menurut beberapa keterangan sempat tinggal dulu beberapa saat di dekat Kuba, di Masjid Kuba. Kalau kita berangkat ke Tanah Suci, di Masjid Kuba itu bagian belakang, bagian mihrab, bagian yang menghadap Ka'bah, dahulunya ada perkebunan kurma, dan di kebun kurma itu ada rumah-rumah para sahabat, termasuk rumah Huzaifah al-Yamani ada di situ. Berulang kali dicoba dipugar oleh pemerintah Saudi, pernah jadi pasar, kurang laku juga, dan sekarang terakhir jadi museum, juga kurang ramai dikunjungi. Walhasil itu sebetulnya tempat penuh keberkahan. Dan pernah Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi dan Imam Ali alaihissalam beberapa saat setelah menikah itu tinggal dulu di situ. Kemudian setelah baginda Nabi sallallahu alaihi memberikan sebagian dari rumah beliau, kembali lagi ke dekat Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi tidak pernah berada dalam satu saat periode yang lama Sayyidah Fatimah terpisah dari baginda Nabi SAW. Ketika di Mekah, kita tahu selalu menyertai baginda Nabi. Saat ketika baginda Nabi kemudian hijrah
dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha menyusul. Beda waktunya menurut riwayat yang umum kurang lebih 4 hari ya. Jadi baginda Nabi sampai di Madinah 4 hari, di Kuba 4 hari kemudian Imam Ali dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha menyusul. Mengapa bisa berangkatnya beda tapi tibanya jaraknya berdekatan? Jarak berangkatnya agak jauh tapi tibanya agak dekat. Karena jalur hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi itu melewati, kalau jalan itu ibarat liukan sungai, zigzag, menghindari kejaran orang-orang Quraisy. Itu baginda Nabi tidak lurus saja menuju tujuan gitu, tapi seperti aliran sungai yang meliuk-liuk, jadi ke kanan, kemudian nanti sambil jalan ke kiri, kanan lagi, kiri lagi, sehingga lama perjalanannya. Dan di Mekah sekarang ini masih ada santri yang oleh orang-orang sana disebut dengan pesantren Salafi, yang setiap tahun santrinya itu melakukan napak tilas menelusuri jejak hijrah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berangkat umroh tidak akan bisa, berangkat haji juga sulit. Nah, mereka menelusuri sendiri. Walhasil, Sayyidah Fatimah Shallallahu Alaiha adalah satu-satunya sosok yang kebersamaannya bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi tidak pernah tertandingi. Tidak ada yang menandingi. Selalu bersama baginda Nabi sejak lahir. Jadi kenabian Rasulullah, kedudukan baginda Nabi sebagai ayah, pasti menyampaikan segala sesuatunya. Sehingga Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaihi menerima segalanya dari baginda Nabi. Kalau baginda Nabi itu menjadi seorang guru dalam tanda petik, tentulah memberikan segalanya kepada putrinya dan juga murid yang paling dikasih, itu Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Jadi segala yang disampaikan baginda Nabi pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha boleh jadi tidak ada yang disembunyikan. Pernah ada seorang sahabat tanya tentang makna tawasul. Mana yang lebih baik, berdoa itu mohon kepada Allah Ta'ala atau bertawasul dulu pada baginda Nabi? Umumnya analoginya adalah kalau kita mau menghadap orang penting, kita sampaikan dulu pada orang yang dekat dengan dia. Itu kita sebut dengan tawasul. Tadi siang juga saya berbincang dengan Ustaz Jala. Kami berbincang sampai pada ceritanya ini ada keengganan di antara kami lah untuk diminta berbicara, ngobrol saja. Kita baru tahu ini pun kita sampaikan, langsung sampaikan lagi dengan berbekal balighu anni walau ayah. Terus saya ngobrol dengan Ustaz Jalal, saya sampaikan di situ itu menurut bagi saya kata kuncinya adalah anni, sampaikan dariku, kata baginda Nabi, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi. Jadi tidak mungkin kita menyampaikan dari Allah Ta'ala tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa baginda Nabi tidak menyampaikan balighu anillah walau ayah, balighu anil Quran walau ayah, balighu an kitabillah walau ayah. Sampaikan dari Alkitab itu walaupun satu ayat, sampaikan dari Al-Quran itu walaupun satu ayat, tapi balighu anni, sampaikan dariku. Jadi mesti melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bolehkah kita kalau memohon itu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi? Itu mungkin pembahasan yang lain dalam tawasul. Tetapi intinya adalah Allah Ta'ala karuniakan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi manifestasi teramat sempurna, teramat indah dari zatnya, dari dirinya, disebutnya mazhar ilahi. Seakan-akan seperti ini. Dan ini umumnya dibincangkan dalam tasawuf, sehingga tasawuf sering disalahpahami. Misalnya ada hadis qudsi, ana Ahmad bila mim wa ana Arab bila ain, antara Allah Ta'ala dengan baginda Nabi sallallahu alaihi. Aku itu Ahmad tanpa huruf mim, jadinya Ahad. Baginda Nabi menjawab wa ana Arab, dan aku orang Arab tanpa huruf ain. Arab tanpa ain jadi Rab. Nah, mim dan ain yang dipisahkan dari itu kalau digabungkan menjadi ma'iyah, kebersamaan. Cak Nun menamai grupnya itu ma'iyah.
Artinya kebersamaan mim dan ain. Baginda Nabi dan Sayyidina Ali, mim dan ain. Ma'iyah. Dalam ayat kursi 2 huruf yang berdekatan juga mim dan ain. Ya'lamu ma dan yashfa'u indahu. Mim dan ain berdekatan tanpa bersatu. Jadi seakan-akan ini satu tapi tidak satu. Rumi menyebutnya, Jalaluddin Rumi menyebutnya fihi ma fihi. Pengantar yang mungkin agak filosofis itu untuk menyampaikan seakan-akan begini. Allah Ta'ala karuniakan pada baginda Nabi segala sesuatu. Seakan-akan tidak ada keterpisahan. Tidak ada keterpisahan antara Allah Ta'ala dengan baginda Nabi. Kecuali ketuhanan. Jadi semuanya pada baginda Nabi kecuali ketuhanan. Kecuali segala sesuatu yang bersifat uluhiyah. Maka baginda Nabi dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha memiliki segalanya yang diperoleh dari baginda Nabi sallallahu alaihi kecuali kenabian. Di segala sesuatunya, kemuliaan, ibadah, derajat dan derajat Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi itu karena beroleh keistimewaan kepada baginda Nabi itu sebagai nabi dan sebagai ayah. Sehingga memperoleh segalanya Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi sebagai seorang teladan teramat suci. Nah, sayangnya justru figur teramat utama ini yang tidak bisa dinafikan dalam sejarah sebagai sosok yang kebersamaannya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi tidak dapat tertandingi oleh siapapun juga. Itu fakta yang tidak dapat dibantah. Karena sejak lahir bersama baginda Nabi sallallahu alaihi tidak ada satupun orang yang sejak lahirnya bersama baginda Nabi seperti Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Tidak ada, sekali lagi. Yang kedua, kedudukan yang utama dari Sayyidah Fatimah salamullah alaiha ini, sayangnya hadis-hadis yang sampai pada kita dari Sayyidah Fatimah salamullah alaiha tidak banyak. Bahkan cenderung mungkin dilupakan. Dalam Sahihul Bukhari barangkali bisa dihitung dengan jari hadis yang diriwayatkan dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada khazanah yang hilang dari kaum muslimin. Dan itulah sebetulnya kalau dirangkai seluruh perjalanan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha sebagai rahasia, sebagai misteri, sebagai keistimewaan yang tidak akan pernah dapat dicapai ma'rifatnya oleh siapapun juga. Kadang-kadang ada keutamaan yang secara jelas, sharih, dinisbatkan tentang Sayyidah Fatimah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi, seperti misalnya Sayyidah Fatimah bid'atum minni, belahan jiwaku. Barang siapa menyakitinya, ia menyakitiku. Barang siapa membuatnya bahagia, ia membuat aku bahagia. Itu jelas. Tetapi kadar kemuliaan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha ini juga disampaikan baginda Nabi dengan tingkat-tingkat pemahaman yang lain. Bahkan Al-Quran dalam hadis baginda Nabi pada Imam Ali alaihissalam itu mengandung beberapa tahapan. Imam Ja'far juga ada yang mengisahkan tahapan-tahapan Al-Quran itu. Jadi kadang-kadang dipahami dalam tahapan umum, yang kedua dipahami dalam tahapan para wali, yang ketiga dipahami dalam tahapan para nabi, dan seterusnya. Satu ayat yang sama bisa dipahami berbeda. Dalam bahasa Imam Ali alaihissalam, baginda Nabi membukakan padaku 1000 pintu, dan setiap kali aku buka satu pintu, terbuka lagi 1000 pintu berikutnya. Itu tingkat pemahaman yang makin lama makin naik. Nah, keutamaan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi ini disampaikan jelas, bid'atum minni man adzaha faqad adzani. Kadang juga ditampakkan dengan berbagai macam simbol lainnya. Misalnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kalau aku merindukan surga, aku mencium Fatimah. Kadang itu dipahami orang, ini kasih sayang ayah pada anaknya. Padahal sekali lagi kedudukan baginda Nabi sebagai nabi dan sebagai ayah itu melekat, tidak mungkin dapat dipisahkan. Tidak mungkin baginda Nabi sampaikan, yang saya sampaikan ini sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang nabi. Tidak seperti kebanyakan kita
secara personal saya setuju, tapi secara struktural saya harus bincangkan dulu dengan teman-teman yang lain. Nah, itu kalimat yang akrab dengan kita. Secara personal kita setuju, tapi secara struktural ini gimana yang lain. Nah, kalau aku merindukan surga, aku akan mencium Fatimah salamullah alaiha. Mengapa ada kata kalau aku merindukan? Mengapa ada kata kalau aku merindukan? Itu yang tersirat. Karena keutamaan yang tingginya itu pada surganya, dalam kalimat itu, pada surganya atau pada Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Mengapa bagi Nabi menggunakan sekiranya aku, kalau aku merindukan surga? Karena ada Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Jadi seakan-akan dalam tanda petik kerinduan surgawi itu sebetulnya hadir pada sosok Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Itu yang tersirat untuk disampaikan pada kita. Ada nikmat surgawi dan ada kemuliaan wujud Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Mana yang sebetulnya mesti lebih dirindukan? Mana yang mestinya menjadi dambaan hati setiap insan itu? Kerinduan pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Kadang juga baginda Nabi memuliakan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha dengan, kalau Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha datang ke majelis, baginda Nabi akan berdiri. Sekali lagi tidak dapat dipisahkan ini sebagai ayah atau sebagai Nabi. Baginda Nabi akan berdiri. Kalau itu kita ikuti sebagai ayah, teladan pada anak-anak kita. Kalau anak kita datang, kita berdiri atau tidak? Anak kita datang, kita ya lagi istirahat gitu kan. Baginda Nabi berdiri memberikan penghormatan. Pun tentu Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, dan memuliakan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Ada juga riwayat saling mencium tangan antar keduanya, antar baginda Nabi dan Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Pada malam ketika baginda Nabi SAW menyampaikan lamaran Imam Ali alaihissalatu wassalam, Imam Ali menemui baginda Nabi, Sayyidah Fatimahnya tidak ada. Dan ketika Imam Ali terpekur, tidak dapat memandang wajah suci baginda Nabi sallallahu alaihi, baginda Nabi sudah tahu maksud kedatangan Imam Ali, tapi tetap baginda Nabi tanyakan, ada apa ya Ali? Seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepalamu, karena berat mau menyampaikan maksud hati itu. Padahal kan baginda Nabi pun pasti sudah tahu itu adab ya, adab yang dicontohkan para teladan suci itu. Dan ketika disampaikan, lalu baginda Nabi SAW menjawab, aku tanya Fatimah dulu. Malam ketika menemui Sayyidah Fatimah menyampaikan lamaran Imam Ali alaihissalatu wassalam itu, baginda Nabi dilepaskan jubahnya oleh Sayyidah Fatimah, gamis bagian luarnya itu dilipat. Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi mengantarkan setangkup air hangat sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi dan mencuci kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi berwudu dengan air keberkahan kaki baginda Nabi. Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha al-batul, yang suci. Kalau kita ini senantiasa menjaga atau ada amalan itu supaya dawam dalam wudu, tidak mungkin al-maksumin itu ada saat tidak dalam keadaan tidak suci. Karena yutahhirakum tathira yudhiba ankumur rijsa. Itu juga dibahas dalam makna asir. Yang dimaksud rijsanya itu apa? Karena dijauhkan sejauh-jauhnya seluruh rijs itu. Dalam artian katanya, rijs juga bisa dimaknai najis. Jadi kalau rijs itu dimaknai najis dan dijauhkan segala, kalau dalam terjemahan kan Al-Ahzab 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Jadi rijsnya diterjemahkan sebagai dosa. Padahal ada dzanbun, itu dosa kan, ada itsm juga dosa. Yang digunakan ini kata rijs. Wa yutahhirakum tathira. Nah, kata yang satu
Maknanya adalah bersih itu ada dua, bersih lahir dan bersih batin. Rijas merujuk kepada kebersihan lahir, jadi tohir merujuk kepada kebersihan batin. Jadi al-maksumin itu sucinya lahir batin, bersihnya itu lahir batin. Artinya secara lahiriah pun tidak ada kekotoran. Secara lahiriah pun tidak ada kekotoran. Nah, apapun yang kita pahami dengan kekotoran itu, dalam derajat yang mulia dan suci ini, kemudian mengambil keberkahan wudu dari air cucian kaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah orang yang punya kemuliaan seperti itu? Karena bagi Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha, khidmat pada baginda Nabi bukan hanya khidmat pada Nabi, tapi juga khidmat pada ayah. Dan itu selalu melekat, tidak bisa hilang dari kemuliaan Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha. Tidak ada seorang pun yang punya kemuliaan perkhidmatan ayah pada baginda Nabi kecuali Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha. Jadi kalau kita sebagai anak ingin mencari teladan perkhidmatan, ya tidak ada teladan lain kecuali kepada putra dan putri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita temukan teladan perkhidmatan ayah pada sosok yang, perkhidmatan anak pada ayah pada sosok yang lainnya. Kemuliaan yang kadang disampaikan dengan jelas, kadang dengan fi'il baginda Nabi, soalnya bagaimana baginda Nabi memuliakan Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaiha. Kalau keluar menuju satu tempat, selalu yang terakhir dikunjungi Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaihi. Kalau datang pulang, selalu yang pertama kali datangi adalah Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaihi. Itu sekali lagi tidak dapat dipisahkan dari derajat ayah dan Nabi. Jadi ada rahasia-rahasia yang baginda Nabi sampaikan pada Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaiha. Tetapi kadang-kadang di antara kemuliaan yang dinisbatkan pada Sayyidah Fatimah Sallallahu Alaihi adalah hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi, antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Baina mimbari wa baiti, dan kemudian menjadi wa qabri, itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Itulah yang disebut dengan raudhah di Masjid Nabawi, yang jutaan orang setiap saat, detik ini pun tidak akan pernah berhenti mengambil keberkahan ibadah di atasnya. Selalu penuh, padat, tidak pernah ada waktu kosong sekalipun. Menarik karena, dan mohon tidak diartikan membandingkan, tapi Ka'bah ada saat ketika Ka'bah itu sepi, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ka'bah pasti sepi karena jemaah hajinya itu bergerak ke Padang Arafah. Justru haji tidak sah kalau tanggal 9 Dzulhijjah masih ada di Ka'bah. Hajinya harus berada di Arafah. Jadi Ka'bah sebetulnya sepi dalam tanda petik, tidak seramai seperti biasanya. Raudhah itu selalu penuh, selalu ramai. Pertanyaannya adalah, mengapa baginda Nabi SAW menyampaikan bagian itu sebagai taman surgawi? Apakah tanah itu jadi surgawi sebelum baginda Nabi hijrah? Tanahnya kan tidak berubah. Sebelum baginda Nabi hijrah, tanah itu sudah ada. Tapi apakah sebelum baginda Nabi hijrah sudah jadi taman surgawi? Sejak kapan dia jadi taman surgawi? Dan apa yang menyebabkan dia jadi taman surgawi? Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgawi. Umumnya dipahami ya, Nabi disebutkan ini tempat mustajab, ya sudah, gitu aja. Tidak perlu ditelusuri alasan atau sebab mengapa sekeping tanah itu menjadi surgawi. Raudhah dengan karpet hijau di Madinah. Yang kedua, ini cerita Ayatullah Hasan Sodeh Amuli ya. Beliau itu ahli tafsir. Gurunya Alamah Tobat-Tobai juga ahli tafsir. Tapi satu saat katanya pernah
merenungkan satu ayat, bingung, bukan bingung lah, artinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan untuk ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beliau sudah baca kitab-kitab tafsir itu, tapi kata beliau, tidak ada seorang pun di antara kita itu yang bisa menunaikan itu. Jadi untuk apa Tuhan ciptakan? Tidak ada yang bisa beribadah haqqa ibadati, dengan hak ibadah yang sesungguhnya. Lihat siapapun, tidak ada yang bisa beribadah dengan hak yang seharusnya. Kaji dalam tafsir, ibadatullah ma'rifatuh. Beribadah kepada Allah itu adalah dengan mengenalnya. Kata beliau lagi, bagaimana mungkin? Menurut beliau, tidak mungkin kita beribadah pada zat yang tidak kita kenal. Itu. Tidak mungkin kita menyembah dia yang tidak kita ketahui. Yang kita sembah itu pasti yang kita ketahui, yang kita yakini. Kalau kata Mullah Sadra, semua yang kita sembah ini sebetulnya adalah konsepsi kita tentang Tuhan. Kita tidak benar-benar menyembah Tuhan, tapi yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kita wujudkan. Yang dalam bayangan kita Maha Pengasih, itu membatasi Tuhan. Itu yang sebetulnya kita sembah, yang kita anggap ada di atas. Padahal Tuhan kan tidak diliputi oleh tempat, bumi bulat. Di atas kita berarti di bawah orang lain, karena yang orang lain doanya di bawah kita misalnya. Atau kalau kita anggap Tuhan ada di depan kita, ketika kita sholat menghadap ke depan, kita anggap Tuhan di depan kita, juga keliru. Semua yang kita sembah adalah konsepsi kita tentang Tuhan. Nah, kata Ayatullah Hasan Syarih Amuli, jadi gimana kalau ibadah itu adalah ma'rifatullah? Bagaimana kita menyembah Allah Ta'ala? Bagaimana kita sampai pada ma'rifat Allah Ta'ala? Tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak kita ketahui. Tidak bisa tidurlah malam itu, salat subuhnya, kemudian menemui Alamah Tobat-Tobai, gurunya, dan menyampaikan kebingungan itu. Dan Alamah Tobat-Tobai hanya menjawab dengan satu kata saja, walau, dengan satu kalimat, illa liya'budun, itu kecuali yang menyembahku itu, kayak Alamah Tobat-Tobai, walaupun hanya satu orang saja. Kemudian Ayatullah Hasan Syarih Amuli memahami maksud dari gurunya itu. Jadi diciptakannya manusia dan jin karena sosok-sosok yang menjadi manifestasi ketaatan kepada Allah Ta'ala paling sempurna. Jadi liya'budun itu yang benar-benar beribadah kepada Allah, yang benar-benar menyembah Allah Ta'ala, hanya al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Di zaman kita ini hanya imam zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Ini sebetulnya hujah, itu yang disebut dengan hujah, atau orang menyebutnya paku bumi. Jadi kalau tidak ada imam zaman itu, tidak ada yang menyembah Allah Ta'ala dengan haqqa ibadati, dengan sebaik-baiknya ibadah sebagaimana Allah Ta'ala mesti diibadati. Tidak ada, satu pun tidak ada. Tidak ada. Nah, setelah baginda Nabi soali, kemudian al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, ada seseorang yang sampai, dalam tanda petik kata sampai ini hanya untuk memudahkan pembahasan saja. Jadi ada yang sampai pada derajat al-ma'sumin ini dan bukan atau tidak disebut nabi, tidak juga disebut imam, tidak disebut nabi, tidak juga disebut wali. Kalau silsilah nubuwah itu bersambung pada wilayah, ini satu-satunya orang yang bukan nabi dan bukan imam, bukan nabi dan bukan wali, sampai pada derajat ini. Sekali lagi kata sampai itu hanya untuk memahamkan saja. Dan orang itu adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamuallahu alaiha, yang sampai kepada haqqa ibadati, yang liya'budun, yang menyembah Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya peribadatan. Itu adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamuallahu alaiha. Mudah-mudahan keberkahan majelis ini juga
mengantarkan kita kepada percik kecintaan dan kerinduan pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi dalam bahasa Imam Hasan Al-Askari alaihi salatu wassalam, juga Imam Zaman ajalullah ta'ala qudratullah syarif, kalau kami bagi kalian adalah hujjah, kalau para imam adalah hujjah bagi para pengikutnya, maka hujjah bagi kami, kata para imam, adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Kami hujjah atas kalian dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi adalah hujjah atas kami, kata para imam alaihi salatu wassalam. Allahumma bihaqqi Sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha, salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi adadi ma ahata bihi ilmuk wa ahsahu kitabuk. Allahumma salli ala sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha bi adadi ma ahata bihi ilmuk wa ahsahu kitabuk. Birahmatika ya arhamar rahimin wa ajil fi dhuhuri maulana sahibil asri wal zaman. Mari kita sertakan dalam keberkahan majelis ini niat-niat khusus kita dengan keberkahan hari-hari wiladah Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatumil kitab Al-Fatihatu tasbiquhas salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.